Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia diberi kekayaan yang melimpah dengan berbagai sumber kehidupan ada di bumi Nusantara. Kekayaan alam yang tidak terbatas dan tentu tidak dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia. Sumber daya alam yang seolah tiada habis digali, tiada habis dieksploitasi. Tanahnya yang subur, tidak ada tanaman yang tidak hidup di bumi Indonesia. Menjadi pembenaran pengkajian Dr. Faribasa tentang surat Saba yang menceritakan tentang daerah yang diberi kekayaan yang melimpah tiada tara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tanaman tembakau, bahan dasar rokok yang mampu menghidupi bahkan menjadi sumber kehidupan rakyat bangsa Indonesia. Dan disadari ataupun tidak, hasil perputaran rokok menjadi sumber terbesar roda pembangunan ekonomi bangsa. Banyak hasil pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum kehidupan bernegara dari hasil tembakau, dari hasil rokok. Tetapi sebagian orang mengatakan mereka berpendapat rokok haram. Tentu mereka punya dasar yang salah satunya tidak dilakukan, tidak diajarkan, dan tidak disabdakan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikaji, mohon maaf, mereka punya otak, tapi tidak difungsikan untuk berpikir. Seperti contoh, sebagai perbandingan, perkembangan teknologi yang pada kenyataannya 180 derajat bertolak belakang dengan kehidupan Kanjeng Rasul pada masanya, tapi mereka menikmati. Menjadi bukti mereka adalah orang-orang munafik yang membalut diri mereka dengan keimanan, dengan keislamian. Beberapa ilmuwan dari luar negeri yang berdasar penelitian karena tuntutan keilmuannya menyimpulkan banyak manfaat dari merokok. Mohon maaf, itu bisa dicari di Google ataupun cari referensi yang lain. Allah menciptakan apapun pasti bermanfaat. Dan untuk dimanfaatkan umat manusia dan umat yang lain. Mohon maaf, ini seperti contoh kotoran dari reproduksi kita, najis, menjijikkan bagi manusia, tapi bermanfaat untuk kehidupan yang lain, untuk umat Allah yang lain. Menurut pendapat dan pemahamanku, mungkin itu tidak lebih upaya pemiskinan bangsa Indonesia dengan dalih atau dasar Islam, yaitu tidak tertulis dalam firman-firman Allah dan hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menikmati fasilitas dari yang mereka katakan haram. Apakah tidak lebih hina mereka di hadapan Allah? Banyak alasan, banyak pembelaan yang mereka ungkapkan. Yang antara lain, kata ulama, tembakau hasil kencing iblis. Kalau dikaji, ulama tersebut mengakui ada pencipta lain selain Allah. Padahal orang yang beriman harus meyakini tidak ada pencipta lain selain Allah. Dan yang menduakan Allah adalah orang kafir. Tapi mereka masih diulamakan oleh umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi ustadz muda yang memberi atau membuat perbandingan dengan kata-kata ditujukan kepada umatnya dengan memberi tantangan. Anaknya diberi rokok, anaknya disuruh merokok. Coba kalau dia memfungsikan otaknya untuk berpikir. Kita ambil contoh perbandingan cabai atau lombok, apakah itu haram? Beranikah dia yang ngomong seperti itu
memberikan anaknya yang masih kecil untuk makan cabai, atau memberi makan anaknya dengan cabai. Dan kesepakatan orang-orang kesehatan yang membuat doktrin tentang bahaya merokok. Rokok membunuhmu. Sepertinya bertolak belakang dengan penemuan ilmuwan tentang manfaat rokok. Manfaat merokok. Bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Bangsa Indonesia dihuni orang-orang konyol yang dengan nafsunya membuat aturan, membuat pemahaman sendiri, dan memaksakan untuk diikuti yang lain. Jauh dari dasar Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan berbagai dalil, mereka atau orang dari golongan jubah putih menteror, memprovokasi agar negeri ini miskin, yang tentu dengan mudah dikuasai oleh bangsa lain. Mereka tak ubahnya pion dalam permainan catur yang dijadikan umpan untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Ini sedikit cerita berdasar pengalaman dan kenyataan. Yang buyut bangsa ini perokok, tetapi hidup ratusan tahun. Mereka sehat, jauh dari penyakit. Tapi mengapa akhir-akhir ini rokok dijadikan penyebab dari sakit dan kematian? Pertanyaannya, apa yang membedakan rokok zaman dulu dan rokok zaman sekarang? Yang pada kenyataannya rokok zaman sekarang dijadikan momok pembunuh atau sumber dari penyakit yang mematikan. Aku orang bodoh, hanya berpikir simpel. Rokok dulu tanpa filter dinamakan kretek. Sekarang rokok dengan filter atau gabus. Yang aku lihat, bahan dasar filter selain gabus ada plastiknya. Ya karena kegoblokanku aku berpikir setiap hari aku menghisap plastik yang dipanaskan. Menurut penelitian, menghirup plastik yang berlebihan karena terbakar atau dibakar mempercepat proses perkembangan kanker dalam tubuh. Dari situlah setiap aku merokok, filter aku bakar ujungnya. Dan seperti mengeras. Yang mungkin pemahamanku sedikit menghambat hirupan panas plastik ke paru-paruku. Dan mohon maaf, ini pemahamanku. Sedulur-sedulur bisa mencoba mengumpulkan filter-filter rokok dari berbagai produk, terus dibakar. Pasti tercium aroma plastik yang tentu menyesakkan dada. Bagiku ada yang lebih berbahaya dari rokok saat ini, yaitu HP atau handphone, yang pada kenyataannya bahaya dari HP lebih besar. Banyak kematian yang berawal atau bersumber dari handphone. Bahkan yang terbaru, banyak anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan yang harus dirawat oleh seorang dokter kejiwaan, seorang psikiater. Bahkan ada yang direhab di rumah sakit jiwa. Sadar ataupun tidak, HP merusak moral dan perilaku kehidupan. Banyak kejahatan dan tindak kriminal dari perkembangan HP yang pada kenyataannya merusak sendi-sendi kehidupan. Mengapa tidak ada upaya diharamkan? Ini salah satu upaya penghancuran bangsa. Tapi kita menikmati, termasuk aku, dan kehidupan ini seolah menggantungkan atau tergantung pada HP. Tanpa HP seolah tidak ada kehidupan. Puncak teknologi adalah titik balik kehancuran kehidupan. Bangsa ini lambat laun, namun pasti dihancurkan oleh anak negeri sendiri. Sama dengan kehancuran Islam, dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Mohon maaf, ini pemahamanku secara pribadi. Yang karena miskin ilmu dan pengalaman, aku hanya bermain logika dengan keterbatasan pikiranku. Yang tidak lebih
karena aku seorang perokok aktif. Dan alhamdulillah dengan naiknya harga rokok mungkin akan lebih baik dan bermanfaat. Karena ada kemungkinan kita kaum pecandu rokok akan kembali seperti dulu. Tingwi, linting diwi. Lebih murah, terpotong membayar pajak, membayar cukai ke pemerintah. Yang mungkin bisa mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak rokok atau cukai rokok. Dan dengan merokok tingwi bisa menjadikan rokok pabrikan atau rokok bercukai tidak laku di pasaran. Dengan harapan pabrik rokok tutup karena bangkrut. Banyak produk yang tidak laku, tidak mampu dibeli masyarakat, yang pada akhirnya pemutusan kerja bagi karyawan pabrik rokok. Rencana besar menciptakan pengangguran. Semoga petani tembakau tidak terimbas, karena perokok atau pecandu rokok tetap memanfaatkan hasil tanamannya. Tingwi, linting diwi. Bukan rokok yang haram, tapi pikiran dan kehidupan kita yang haram. Pikiran kita yang kotor menjadikan kehidupan kita haram. Berprasangka baik kepada Allah, bukti tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diciptakan Allah untuk umatnya, dan pasti bermanfaat. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam memanfaatkannya. Berkata dan berbicara dengan dasar, insya Allah lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih bermanfaat, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, baik ucapan dan tindakan. Itu pun kalau kita percaya dengan janji-janji Allah, dengan tanggung jawab kita. Jika ada kesalahan, tidak lebih, karena miskin ilmu dan pengalaman. Kalau ada sedikit kebaikan, bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Amin.